Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran seni budaya bersama Bu Irma. Meskipun kita belajar dalam keadaan daring, semoga itu tidak menyurutkan rasa semangat kita untuk tetap belajar. Oke, untuk materi seni budaya, sebelumnya kita sudah membahas tentang penerapan ragam hias pada benda keras, di mana Ibu sudah memberikan materinya dan sudah memberikan penjelasannya. Ibu akan sedikit mengulas tentang ragam hias. Di sini kita ketahui bahwa ragam hias itu merupakan salah satu bentuk karya seni yang bertujuan untuk menghias. Jadi sebuah hiasan lah intinya mah. Hiasan yang dimana kalau misalnya kita lihat, wah itu indah amat ya. Dan ternyata ragam hias ini juga sudah ada dari zaman dulu, zaman nenek moyang kita. Dan untuk motif-motif ragam hias atau hiasan-hiasan, itu ada motif flora, motif fauna, motif figuratif, atau yang bisa kita lihat kayak patung gitu, terus gambar-gambar manusia, gambar-gambar tokoh-tokoh pahlawan. Itu masuknya ke dalam motif figuratif atau ragam hias figuratif. Dan yang terakhir yaitu motif geometri. Geometri itu kayak yang jijak-jijak, garis tak beraturan atau garis beraturan. Nah, contohnya seperti ini. Ada gambar yang di sebelah kiri, itu menyerupai gambar burung ya. Nah, berarti ini masuk ke dalam motif fauna, karena masuk ke dalam hewan-hewan. Selanjutnya, yang kedua, itu seperti daun atau seperti bunga ya. Maka ini masuk ke dalam motif flora. Selanjutnya yang ketiga, gambar ketiga. Ini ada garis-garis zigzag beraturan. Kalau misalnya kita satukan garis-garis ini akan menggabungkan menjadi seperti garis segitiga. Nah, garis-garis ini dinamakan dengan motif geometri. Selanjutnya yang keempat, itu seperti patung atau gambar patung, dan motif ini masuk ke dalam motif figuratif. Karena kan figuratif itu termasuk ke dalam gambar manusia atau tokoh atau juga patung. Maka yang keempat ini masuk ke dalam motif figuratif. Dan yang kelima, keenam itu masuk ke dalam motif flora karena dia ada kayak bunga atau daun-daun seperti itu. Nah, selanjutnya contoh yang di sebelah kanannya ada gambar kayu, di mana kayu itu dikasih motif ada hewan dan yang di sebelah kanannya ada bunga seperti ini. Nah, sebenarnya ini hanya sebuah papan atau sebuah kayu saja ya. Tapi karena dia dihias dan menghasilkan sebuah karya seni atau sebuah ragam hias. Selanjutnya ada contoh juga di sini, contoh ragam hias dari benda-benda keras. Di sini ada gantungan dari bambu. Dan ini bahan utamanya yaitu dari bambu. Tapi karena dia dengan kekreativitasan seorang yang buat itu, maka menghasilkan sebuah karya seni yang indah atau bagus. Padahal ini tuh dari bambu. Selanjutnya ini gantungan kunci yang terbuat dari papan atau kayu. Padahal dia itu dari papan. Ya karena kita hias atau kita kombinasikan dengan benda-benda lain selain kayu itu, nah menghasilkan sebuah pajangan atau sebuah gantungan kunci. Dan ini kalau misalnya kita jual atau kita lihat di marketplace seperti Shopee, Lazada, dan lainnya, ini tuh ada nilai harganya ternyata. Nah, ini tuh contoh-contoh dari ragam hias dari benda keras. Kalau yang ini kan dari bambu, kalau ini dari kayu atau dari papan. Selanjutnya ini, sebuah lukisan
yang terbuat dari kaca atau beling. Kalau misalnya di kita itu biasanya beling. Nah, ini juga dari serpihan-serpihan kaca yang kalau misalnya kita susun, kita kombinasikan dengan warna-warna yang lain, itu akan menghasilkan sebuah karya seni. Nah, ini juga sebuah kaleng yang kalau misalnya kita kasih motif, kira-kira ini motif apa ya? Nah, ini ada garis-garis, ada garis zigzag beraturan dan tidak beraturan, garis-garis vertikal, horizontal. Nah, padahal ini dari kaleng. Kalau misalnya kita laten, kita kombinasikan dengan benda-benda lain, misalnya dengan kabel ini. Nah, kaleng ini bisa membentuk sebuah tempat lilin ya, atau tempat penyimpanan bohlam. Nah, kalau misalnya kita nyalakan bohlamnya, si cahayanya keluar dari lubang-lubang bolongan ini. Nah, ini juga salah satu contoh ragam hias dari benda keras. Benda kerasnya apa? Yaitu kaleng. Selanjutnya, nah ini juga masuk dalam ragam hias. Karena seseorang yang membuatnya itu mengukir sebuah gambar berbentuk orang, ini masuk ke dalam motif figuratif ya. Karena dia membuat gambar seseorang yang lagi pakai topi, dukui, dan seperti seorang petani gitu, yang dilukis atau dihias di sebuah bambu. Padahal bambu saja ya, tapi dengan keuletan, ketelatenan, dan kreativitasan seseorang itu, maka menghasilkan sebuah karya seni yang indah. Nah, dari tadi yang udah Ibu sampaikan, dari mulai gantungan bambu, gantungan kunci, lukisan dari benda seperti beling, atau benda-benda bekas mungkin bisa. Ini juga gantungan lilin atau wadah lilin, atau juga bisa dibuat jadi gantungan penutup bohlam, nanti keluar cahayanya. Nah, ini semua yaitu ragam hias dari benda-benda keras. Nah, selanjutnya apa, Bu? Kita nanti akan membuat sebuah karya dari benda-benda keras yang ada di sekitar kita. Boleh apapun itu, bebas, mau dari kayu, mau dari bambu, atau dari triplek, dari kaca, boleh dari apapun. Yang penting nanti akan menghasilkan sebuah karya seni yang indah. Bebas, bentuknya mau apapun. Dan kalau misalnya kalian mau bikin apa, gampang ya sekarang sumber informasi itu udah ada. Misalnya kalian mau cari di Google gambar-gambar ragam hias dari benda-benda keras. Nah, di sini banyak contoh-contohnya. Banyak ya, dari mulai ukiran, terus ini apa ya? Kayak gantungan dari bambu itu loh, tas anyaman, atau misalnya mau bikin gelas dari bambu, dari kayu, atau kerajinan dari papan seperti ini, papan kayu, atau lukisan juga dari papan triplek boleh. Apapun itu boleh, yang penting dari benda-benda keras seperti kayu, bambu, kaca, tripleks ya. Ibu tidak membatasi kalian harus dari apa dan membuat apa. Yang jelas membuat sebuah karya seni ragam hias yang terbuat dari benda-benda keras. Nah, sebelum kalian membuat sebuah karya atau membuat sebuah hiasan, sebelum itu kalian harus membuat dulu rencana pembuatan ragam hias. Nah, rencana ini diapain? Ya, ditulis. Jadi kalian menuliskan rencananya di buku kalian. Nah, ada 4 poin yang harus kalian tuliskan. Yang pertama yaitu nama ragam hiasnya. Berarti sekarang kalian pikirkan, kira-kira karya apa yang mau kalian buat? Atau hiasan apa yang mau kalian buat? Misal ya, Ibu contohkan, Ibu mau membuat gantungan dari bambu ini. Berarti Ibu tuliskan nama ragam hias yang mau Ibu buat yaitu
gantungan bambu. Berarti poin pertama yaitu nama ragam hiasnya gantungan bambu. Selanjutnya yang kedua, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat gantungan bambu itu apa aja? Jelas, yang pertama bahannya yaitu bambu. Nah, selain bambu pasti ada kan bahan-bahan yang diperlukan lagi, misalkan tali atau batok kelapa atau apapun itu. Yang jelas bahan-bahan yang kita butuhkan. Kalau misalnya enggak ada pada karya kita atau pada hiasan kita ya, enggak usah dituliskan. Selanjutnya poin ketiga, alat-alat yang dibutuhkan. Jadi alat-alat yang dibutuhkan untuk membantu kalian membuat gantungan bambu tadi ya. Berarti kira-kira alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat ini tuh apa aja? Kita itu pasti membutuhkan pisau gitu ya, gergaji atau paku mungkin untuk ngebolongin-bolonginnya. Nah, jadi bedakan antara alat dengan bahan. Kalau bahan itu benda-benda yang kalian butuhkan. Tapi kalau misalnya alat-alatnya itu alat-alat yang membantu untuk membuat hiasan kalian. Selanjutnya poin keempat yaitu langkah-langkah pembuatan ragam hias. Jadi langkah-langkah kalian membuat karya seni atau hiasan itu dari pertama kali memulai sampai akhir itu harus dituliskan. Misal, ibu kan tadi mau membuat gantungan kunci ini ya. Berarti langkah pertama yang ibu tuliskan yaitu mungkin pertama mencari bambu atau mengumpulkan bahan-bahan seperti bambu, batok kelapa, tali, dan lain sebagainya. Jadi gitu ya. Sebelum kalian membuat karya seni atau hiasan, kalian membuat rencana pembuatan ragam hias dulu di buku masing-masing. Oke. Mungkin itu perintah atau instruksi di minggu sekarang. Selamat mengerjakan dan selamat memikirkan kira-kira apa ragam hias yang mau kalian buat. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.